Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran ilmu bahan bangunan. Sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa mengisi link absensi yang telah diberikan oleh ketua kelas ya. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah dari bahan non-struktural. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian, kedua bahan baku, ketiga proses pembuatan, dan yang keempat ada jenis-jenisnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bahan atau material bangunan? Bahan atau material bangunan adalah sesuatu yang darinya dapat dibuat menjadi suatu benda yang lebih berdaya guna. Proses meningkatkan nilai guna bahan berjalan seiring kemajuan pengetahuan manusia yang terus berkembang. Berikut ada contoh bahan-bahan alami tanpa diolah. Yang pertama ada kayu, ada tanah, batu kerikil, dan ada pasir. Lalu ini berikutnya ada contoh bahan-bahan yang sudah diolah. Yang pertama ada semen, kedua ada kaca, ketiga ada genteng, dan keempat ada batu bata. Nah, bahan bangunan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada bahan bangunan struktural dan non-struktural. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang non-struktural. Apa perbedaan bahan struktural dengan bahan non-struktural? Bahan struktural merupakan bagian yang berperan penting dalam kekokohan atau kekuatan bangunan menahan aksi mekanika dari gaya-gaya yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut. Sedangkan bahan non-struktural dapat berupa pelengkap atau ornamen dan sebagainya yang bukan merupakan bagian dari kekokohan bangunan, tetapi diperlukan agar bangunan dapat digunakan dengan nyaman dan optimal sesuai dengan fungsi. Lanjut, yang akan kita bahas mulai dari jenis-jenis bahan non-struktural ya. Yang pertama itu ada keramik. Keramik merupakan material untuk industri tembikar. Bahan keramik anorganik terdiri dari senyawa non-logam dan dibuat permanen dengan proses pembakaran dengan sifat keras dan kuat dalam kompresi, namun lemah dalam geseran dan ketegangan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari keramik. Yang pertama ada keramik porselen, keramik marmer, keramik semen, keramik andesit. Keramik andesit biasa digunakan untuk garasi atau keperluan outdoor lainnya. Terus yang kelima ada keramik granit, keenam ada keramik mozaik. Keramik mozaik itu biasa digunakan untuk kamar mandi karena teksturnya itu kasar sehingga diperlukan untuk kamar mandi agar tidak licin. Yang ketujuh ada keramik kaca, dan yang terakhir ada keramik motif kayu. Berikut ada contoh dari macam-macam keramik. Selanjutnya ada bahan baku keramik. Yang pertama tanah liat atau lempung kaolinit, monmorilonit, dan ilit klorid. Yang kedua feldspar, kalium, dan natrium. Ketiga kuarsa, dan yang keempat ada batu kapur. Nah, di sini ada proses pembuatan keramik. Yang pertama itu penyiapan bahan mentah, penggalian bahan mentah, penimbunan, dan penggilingan. Yang kedua ada pembentukan produk keramik, proses lempung lembek, proses lempung kaku, pembentukan dengan massa slip, pembentukan dengan proses kering.
Dan yang ketiga ada pengeringan alami dan pengeringan buatan. Terakhir ada pembakaran. Sebelum melanjutkan yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, mau tanya, Bu. Ya, Agnes. Biasanya untuk keramik porselen digunakan untuk bangunan apaan ya, Bu? Oke, saya jawab ya. Keramik keramik porselen umumnya terbuat dari tanah liat putih dengan permukaan yang cerah dan mengkilap karena dilapisi dengan kaca. Biasa digunakan untuk teras atau dinding kamar mandi. Apakah sudah jelas, Agnes? Udah, Bu. Makasih ya, Bu. Sama. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu ada kaca. Kaca adalah bahan bangunan yang dapat digunakan sebagai jendela. Material bening dan tipis ini memang telah digunakan sebagai pelapis pada ventilasi rumah-rumah sejak pertama kali ditemukan. Kaca sendiri secara umum terbuat dari campuran pasir dan silika, sehingga begitu rapuh atau mudah pecah. Selanjutnya ada jenis-jenis kaca. Yang pertama ada kaca bening, kedua kaca warna, ketiga ada kaca es, keempat kaca reflektif, kelima kaca temper, dan yang keenam ada kaca laminat. Berikut ada contoh gambar dari kaca. Nah, selanjutnya ada bahan baku dari kaca. Yang pertama ada pasir, kedua soda, ketiga felspar, keempat boraks, kelima karat garam, dan yang terakhir ada kulet. Dan ada cara pembuatan kaca juga. Di sini yang pertama itu peleburan, lalu pencetakan, penyaringan, dan yang keempat ada penyelesaian. Sebelum melanjutkan ke genteng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Silva. Tadi kan di bahan baku kaca ada yang namanya kulet ya, Bu. Itu tuh bahan baku seperti apa ya, Bu? Soalnya saya baru dengar. Oh iya, baik. Saya jelaskan ya. Kulit itu hancuran kaca yang dikumpulkan dari berbagai macam barang yang rusak, kaca beling, dan berbagai kaca limbah. Bahan kulit ini tuh bisa dipakai 10% atau bahkan hingga 80% dari muatan bahan baku. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Silvi? Jelas, Bu. Terima kasih. Sama. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan yang ketiga yaitu genteng. Genteng merupakan suatu komponen dari konstruksi atap rumah atau bangunan yang terbuat dari tanah liat. Proses produksi genteng dibuat dengan cara dicetak hingga dibakar. Genteng memiliki banyak macamnya dari mulai ukuran, bentuk, hingga fungsi yang bervariasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis genteng. Yang pertama ada genteng keramik, kedua genteng beton, tiga genteng metal, keempat genteng aspal, kelima genteng polikarbonat, keenam genteng sirap, dan yang ketujuh ada asber atau fiber cement. Berikut ada contoh gambar dari genteng. Ini ya contoh-contohnya, coba diperhatikan.
Bagaimana sih proses pembuatan genteng? Nah, di sini saya jelaskan ya proses pembuatan genteng. Yang pertama itu pemilihan bahan baku. Nah, bahan baku untuk membuat genteng tanah liat sudah pasti adalah tanah liat. Namun tidak namun tidak semua tanah liat dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan genteng. Ada beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi. Nah, Anda harus memakai tanah liat yang memiliki kandungan senyawa kaolin. Tanah liat semacam ini bisa Anda dapatkan di lingkungan kebun, lapangan, perkebunan, ladang, ataupun pegunungan. Dan yang kedua, ada pengolahan tanah liat. Tanah liat yang telah Anda bersihkan dari kotoran, batu, atau sampah lantas bisa diolah sedemikian rupa melalui proses penggilingan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan tanah liat yang memiliki kualitas yang lebih bagus dengan karakteristik yang lebih halus dan lebih rata. Caranya, masukkanlah tanah liat tadi ke dalam mesin penggiling tanah khusus yang disebut mesin gilis. Namun sebelumnya, tanah liat tadi harus dicampur dengan abu merang, pasir, dan pelumas genteng terlebih dulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin ini agar teksturnya lebih liat dan tidak terlalu lembek sehingga lebih mudah digiling. Dan yang ketiga ada pencetakan tanah menjadi genteng. Proses pencetakan genteng tanah liat juga harus dilaksanakan menggunakan mesin pencetakan khusus berupa mesin pres. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin ini, tanah liat yang sudah dibentuk kotak-kotak oleh mesin penggiling perlu dipipihkan terlebih dahulu. Nah, lanjut ya. Yang keempat ada pengeringan genteng yang basah. Proses pengeringan genteng yang masih basah dikerjakan melalui beberapa metode. Para pengrajin umumnya menyesuaikan teknik yang dipakai dengan kondisi cuaca ataupun tingkat permintaan genteng tanah liat ini. Beberapa metode untuk mengeringkan genteng basah yang bisa Anda gunakan contohnya adalah proses pengeringan menggunakan sinar matahari, pengeringan dengan mengangin-anginkannya, serta pengeringan memakai oven khusus. Dan yang kelima, penghalusan permukaan genteng. Adapun cara menghaluskan permukaan genteng dari sisa-sisa tanah yang menempel ini bisa dilakukan dengan disisiki atau kesik bagian permukaannya. Anda harus mengerjakannya secara manual dengan membersihkan permukaan genteng tersebut satu persatu. Dan yang terakhir ada pembakaran genteng. Proses pembakaran ini dilakukan untuk mematangkan genteng tanah liat yang masih setengah jadi. Setelah matang sempurna, maka struktur genteng tersebut akan menjadi jauh lebih kuat, lebih padat, serta lebih kokoh. Genteng tanah liat yang telah selesai dibakar ini siap untuk digunakan sebagai material atap rumah. Jadi itu dia proses dari pembuatan genteng. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke IPA? Tidak ada, Bu. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu yang keempat, pipa. Pipa merupakan salah satu jenis komponen utama yang banyak digunakan di proses industri. Jenis-jenis pipa yang digunakan pun sangat variatif. Ada pipa karbon, stainless, pipa fiberglass, serta berbagai jenis dari bahan-bahan lainnya. Ada berapa macam sih jenis pipa? Nah, jenis-jenis pipa berdasarkan klasifikasinya yaitu ada 3 macam. Yang pertama, jenis pipa berdasarkan bahannya. Kedua, jenis pipa berdasarkan proses pembuatannya. Dan yang ketiga, ada jenis pipa berdasarkan kegunaannya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu jenis pipa berdasarkan bahannya. Dilihat dari struktur bahan baku yang digunakan secara umum, kita mengenal jenis-jenis pipa sebagai berikut. Yang
Pertama ada pipa karbon, steel, pipa karbon moly, pipa stainless steel, pipa duplex, atau biasa digunakan di proyek migas, pipa galvanis, pipa PVC. Terus selain itu ada juga jenis pipa dari bahan khusus, yaitu pipa fiber, pipa aluminium, pipa copper, atau tembaga pipa nikel copper, pipa nikel chrome iron, atau besi chrome nikel, dan yang terakhir ada pipa red brass. Nah, yang kedua yaitu ada jenis pipa berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama pipa baja seamless. Pipa ini dibentuk dengan cara yang sangat rumit, yaitu dengan menusukkan batang besi silinder untuk menghasilkan lubang pada diameter dalam pipa. Nah, sehingga menghasilkan sebuah pipa yang tanpa ada sambungan sama sekali. Pipa seamless ini bisa digunakan pada pressure rendah maupun tinggi. Nah, di samping ini ada contoh gambar dari pipa baja seamless. Bisa dilihat ya. Lanjut. Yang kedua, pipa baja welded. Nah, pipa ini dibuat dengan cara pelengkungan plat baja hingga ujung sisinya saling bertemu untuk kemudian dilakukan pengelasan. Pipa welded biasanya digunakan hanya untuk aliran dengan temperatur rendah atau low temperature. Nah, di samping ini ada gambar dari pipa baja welded. Kita lihat ya contoh gambarnya. Lanjut ada pipa baja ductile. Pipa ini dibentuk dengan cara casting sentrifugal, yaitu menuangkan logam panas campuran ke dalam suatu cetakan yang berputar sehingga logam itu akan menempel pada dinding cetakan dan membentuk suatu pipa. Nih ada contoh gambar dari pipa baja ductile. Yang terakhir ada jenis pipa berdasarkan kegunaannya. Melihat dari zat yang dialirkan dan bagaimana pipa digunakan, jenis pipa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada pipa air, pipa minyak, pipa gas, pipa uap, pipa udara, pipa lumpur, pipa drainase, dan pipa pembuang limbah, dan lain-lain. Nah, selain itu, pipa juga bisa digunakan untuk konstruksi bangunan gedung. Terus ada dalam dunia industri, pipa digunakan untuk berbagai fungsi antara lain. Yang pertama ada perpipaan untuk pembangkit listrik, kedua ada perpipaan untuk industri bahan migas, ketiga perpipaan untuk penyulingan minyak mentah, keempat perpipaan untuk pengangkutan minyak, kelima perpipaan untuk proses pendinginan, keenam untuk tenaga nuklir, ketujuh untuk distribusi air bersih, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh gambar dari pipa. Yang tengah ini tuh bisa disebut pipa sambungan ya, kan ada tuh ya buat disambung-sambung. Ini untuk penyambungnya. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan dari pipa. Yang pertama itu ada carbon steel, kedua carbon moly, galvanes, ferronikel, stainless steel, PVC, fiberglass, aluminium, rock iron, copper atau tembaga, red brass atau kuningan merah, nickel copper atau timah tembaga, dan yang terakhir ada nickel chrome iron atau besi timah chrome. Cukup sampai di sini pembahasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Pilza. Pipa baja ductile itu biasanya digunakan untuk bangunan apa ya, Bu? Oke, saya jawab ya. Pipa baja ductile itu biasa digunakan sebagai infrastruktur penyuplai air.
Nah, saat ini tuh pipa ductile sudah memiliki produk yang lebih beragam. Dari yang awalnya hanya memiliki satu ukuran, nah, pipa tersebut kini hadir dengan ukuran diameter berbeda. Sambungan yang dan juga sambungan yang tahan apabila terjadi gempa itu juga termasuk dari ukuran diameternya. Nah, apabila terjadi gempa atau terkena tekanan dari luar, sambungan tidak akan patah, tetapi akan memanjang dan melengkung. Jadi intinya pipa ductile ini tuh biasa digunakan sebagai penyuplai air. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Filza? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk pembahasan kita hari ini. Ini Agnes kemana ya? Oh iya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah diberikan oleh ketua kelas ya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Untuk hari ini belum ada tugas. Mungkin pertemuan selanjutnya baru akan saya kasih tugas ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.